Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar, baiknya kita berdoa mengenai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oke, masih semangat ya? Ya. Oh, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kerapiannya, kebersihannya diteliti lagi. Kalau ada sampah di bawah, tolong diambil. Kerapiannya, bajunya, tolong dirapikan ya. Supaya kalau pembelajaran dimulai dalam keadaan bersih dan nyaman, nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Anita Nurlitasari, Anissa Palupi, Bayu Syarif Hidayat, Chelsea Era Avani, Dinda Aulia Kasih, Febi Wahyudi, Lisna Tati Nurhayati, Maida Syafira, Muhammad Azam, Muhammad Sultan, Naura Zahra, Novita Aulia Putri, izin ya. Nurholis, Puji Hari Lestari, Rafka Aditya Putra, Salsa Bella Putri, Syuaib Ahmad, Suci Anggraini, Talha Ahmad, Uswatun Hasanah, Anissa Zahra. Oke, hanya Novita Sari yang izin ya. Ya. Untuk selanjutnya kita membaca surat-surat pilihan seperti biasanya ya. Hari ini kita menghafalkan surat Al-Kafirun. Bersama-sama yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya dimohon untuk berdiri, kita nyanyikan lagu nasional ya, berjudul Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Jangan duduk dulu ya. Kita tepuk semangat dulu, oke? Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha se. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada materi hari ini, Ibu mau tanya, materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Angkat tangan dulu. Tentang Al-Quran dan hadis, Bu. Tentang Al-Quran dan hadis. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Feby. Yang lainnya, mungkin ada yang ingat minggu lalu kita belajar Al-Quran dan hadis itu apa saja? Apa pengertiannya, apa kedudukannya Al-Quran dan hadis? Angkat tangan. Ayo. Ya, Bayu? Al-Quran itu? Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi sumber ajaran Islam itu ada Al-Quran dan Sunnah. Masih ingat ya, berarti tadi malam kalian belajar. Oke, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang bab 2 tentang Asmaul Husna. Oke, tadi malam sudah belajar? Sudah, ya. Asmaul Husna tentang apa saja yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ada 4, apa saja? Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami dan Al-Basir. As-Sami dan Al-Basir. Oke, betul. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat poster tentang sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Jadi, kegiatan pada hari ini pasti nanti akan membuat, ada kisi-kisinya, membuat poster. Iya, betul. Nah, anak-anak, Asmaul Husna. Ya, pasti kalian sudah mendengar, sudah sering mendengar apa itu Asmaul Husna. Siapa yang tahu? Feby? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Feby. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya, kenapa toh kita harus mempelajari tentang Asmaul Husna ini? Apa alasannya? Supaya apa? Siapa yang tahu? Supaya kita menambah beriman. Betul, Feby. Supaya kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menerapkan perilaku meneladani sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna. Betul. Nah, pertanyaan yang kedua. Setelah kita mempelajari penerapan contoh-contoh perilaku Asmaul Husna, apa yang kita dapatkan dari materi ini kira-kira? Lebih tahu dan lebih paham tentang Asmaul Husna. Lebih tahu dan lebih paham tentang Asmaul Husna. Dan tentunya kita dapat otomatis ya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, anak-anak, rukun iman yang kita ketahui itu ada 6 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan qada dan qadar. Apa hubungannya tentang rukun iman? Ya, karena kita akan mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sifat-sifat Allah. Otomatis kita akan mempelajari yang pertama, iman kepada Allah. Apa arti iman kepada Allah itu? Iman itu artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati, ya toh? Mengucapkannya dengan lisan, artinya kita mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman hanya diucapkan dalam melalui lisan, apakah sudah beriman? Hanya diucapkan dengan lisan, apakah sudah beriman? Belum. Kita harus membuktikannya dengan perilaku. Ya, kita hanya mengucapkan tok percaya kepada Allah. Itu belum tentu artinya kita beriman, ya toh? Kita harus melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, gitu ya. Selanjutnya, keimanan seseorang, tahu ya, keimanan seseorang itu kadang naik, kadang turun, kadang tebal, kadang tipis, kadang bertambah, kadang berkurang, ya toh? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Menjalankan sholat tepat waktu, artinya menjalankan perintahnya, ya. Iya, betul. Betul apa yang dijawab oleh Feby. Jadi, cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memahami nama-nama Allah yang baik dan indah. Itu tertuang di dalam Asmaul Husna. Gitu. Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyertakan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, itu kan termasuk Asmaul Husna, gitu ya. Nah ini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafalkan nama-nama Allah yang baik dan indah, Asmaul Husna, akan dipermudah untuk masuk surga. Ini, jumlahnya ada berapa Asmaul Husna? 99. Nah, yang kita akan pelajari hanya 4 Asmaul Husna. Apa saja, Bu? Nah, ini. Yang pertama, Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Yang kedua, Al-Basir, Allah Maha. Yang ketiga, As-Sami, Allah Maha. Al-Khabir, Allah Maha teliti. Nah, ini 4 ini yang akan kita pelajari di materi kita pada hari ini. Nah, apa itu Al-Alim? Apa maksudnya Al-Alim? Allah Maha mengetahui.
Jadi Allah itu maha mengetahui baik yang nampak maupun yang gaib, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas ya. Berbeda dengan hambanya, kita manusia. Pengetahuannya terbatas. Akan tetapi Allah itu pengetahuannya tidak terbatas. Itu bedanya Allah dengan kita, hambanya ya. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Segala aktivitas manusia dan peristiwa yang akan terjadi pun diketahui oleh Allah. Jadi Allah itu maha mengetahui segala apapun yang akan terjadi ke depannya di kehidupan hamba-hambanya. Ya. Nah, Bu, apa perilaku yang mencerminkan sifat al-alim dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ini. Menuntut ilmu dengan tekun, dengan rajin, ya. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah dikuasai. Jadi, misal ada teman kita yang belum bisa, sedangkan kita sudah bisa, kita harusnya membagi ilmu kita, ya toh? Mengamalkan ilmu kita, mengajarkan kepada teman kita yang belum bisa. Jangan ilmunya di apa? Dipendam sendiri, disimpan sendiri gitu ya. Yang ketiga, senantiasa jujur. Ya, contohnya ketika ujian sekolah, mengerjakan ujian harus jujur, tidak boleh mencontek. Itu termasuk contoh perilaku menerapkan Asmaul Husna al-Alim. Yang keempat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita berlomba-lomba. Jangan berlomba-lomba berbuat yang jelek, tapi malah kita berlomba-lomba berbuat yang baik, gitu ya. Yang kedua, al-khabir. Artinya Allah maha teliti. Allah mengetahui segala sesuatu sampai ke detail-detailnya. Ya, tidak ada peristiwa yang terjadi di alam semesta ini melainkan diketahui Allah Subhanahu wa taala secara detail, mulai dari kematian, kualitas ketakwaan hingga rahasia di dasar hati. Ya. Apabila kita punya sering ngomongin orang tapi masih dalam lewat hati, Allah mendengarnya, ya toh? Allah mendengarnya. Walaupun itu belum terucap di lisan kalian, kita, ya. Jadi kita harus bersih hatinya, berhusnudzon kepada orang lain, berhusnudzon kepada Allah, ya toh? Otomatis hati kita jadi bersih, tidak suka di dalam hatinya iri, dengki, penyakit hatinya banyak gitu ya. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan al-khabir, tidak menjadi manusia pendusta atau munafik. Munafik itu di luarnya baik, akan tetapi dalamnya kebalikannya gitu ya. Teliti saat mengerjakan ujian sekolah, teliti saat menyiapkan buku pelajaran. Ayo, kalau malam setelah belajar disiapkan bukunya. Jadi ketika pas pembelajaran di sekolah tidak ada alasan tugas yang ketinggalan, buku yang ketinggalan gitu ya. Kalau ada yang ketinggalan pasti pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diperoleh. Jadi kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah, tidak menjadi kufur nikmat ya. Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah ya. Selanjutnya, as-sami artinya maha mendengar. Allah mendengar suara apapun di dalam alam semesta ini. Ya, pendengaran Allah tidak terbatas, sama seperti tadi. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Di sini pendengaran Allah pun tidak terbatas, gitu ya. Apa Bu perilaku yang mencerminkan sifat as-sami? Senantiasa mendengarkan nasihat guru dan orang tua, rajin membaca dan mendengarkan Al-Quran, menjaga perkataan dan perbuatan, tidak tuli terhadap orang di sekitar kita. Artinya tidak tuli itu ada rasa empatinya kepada kesusahan orang lain. Temannya susah, tidak tutup telinga,
ya, tapi malah berempati ingin membantu teman kita atau sesama, gitu ya. Yang selanjutnya adalah Al-Basir, Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Baik itu yang sekecil apapun, selembut apapun, Allah bisa melihatnya. Apa Bu yang mencerminkan sifat Al-Basir? Memberi perhatian pada sesama, memberi perhatian pada orang tua, memperhatikan kebesaran Allah melalui alam semesta ini. Jadi keindahan alam semesta ini kita perhatikan, kita syukuri karena kita bisa melihatnya gitu ya. Apa sekarang hikmah kita meneladani atau mengetahui mempelajari Asmaul Husna? Selalu mendapatkan pertolongan Allah, hidup menjadi semakin tenang dan damai, sepanjang hidupnya tidak akan merasa rugi, gitu ya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video, kalian nanti cermati, kalian simak, apapun yang penting kalian bisa catat ya. Oke. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil kepada siapapun. Banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang. Mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali, setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak, seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai mengucilkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena salah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, Aku ingin mengajarkan suatu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam.
Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. Para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang ditunjuk maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci, kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, "Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat." Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi, saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayammu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran. Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Ibu tadi sudah memberi pesan untuk mencatat ataupun hal-hal yang penting dari dalam video tersebut. Gitu ya. Nah, dari video di depan ini, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai isi video di depan tadi yang sudah Ibu putarkan? Ayo angkat tangan dulu. Ayo Bayu. Sebaik-baiknya kita bersembunyi, pasti Allah akan mengetahuinya. Ya, sebaik-baiknya kita bersembunyi pasti Allah akan mengetahuinya. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Feby. Kok Feby ya? Maaf, Bayu gitu. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang mau
Febi. Dari video tersebut menerangkan sikap keteladanan Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Al-Alim. Ya, betul. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui. Gitu ya. Al-Basir juga bisa ya. Allah Maha melihat. Gitu. Tepuk tangan untuk Febi, betul. Selanjutnya siapa lagi yang angkat tangan? Ayo, Puji. Kita tidak boleh iri pada siapapun. Ya, tadi di dalam video ini menjelaskan ada 2 siswa yang iri ya, karena gurunya selalu apa ya, dengan satu murid, fokus dengan satu murid. Padahal gurunya itu memiliki tujuan tersendiri kepada 2 murid tersebut. Jadi kita tidak boleh iri terhadap siapapun. Selanjutnya siapa lagi? Angkat tangan. Chelsea. Belajar dengan tekun agar kita tidak salah melakukan sesuatu. Betul, Chelsea. Tepuk tangan. Satu lagi coba, siapa? Anissa. Ya, sebaik-baiknya kita bersembunyi, ya, kita tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita sudah Ibu sudah menjelaskan di PPT dan sudah melihat video, ya. Sekarang kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok, ya, sesuai dengan kelompok kita minggu lalu. Nah, di sini ada nama kelompoknya. Yuk, untuk kelompok 1 berada di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Ayo, sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, segera. Ayo. Kelompok 1, Bayu, Anita. Yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo. Ayo, Syuaib mana? Sana. Berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, Ibu akan sudah ya? Situ Mas. Situ. Oke. Dah ya? Dah. Situ loh. Itu 4 itu. Situ loh. Ya. Geser Mbak, geser ke sana Mbak. Sudah ya? Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk membuat poster tentang Asmaul Husna, Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir ya. Di sini nanti kalian bikin poster, terserah mau mengambil tema Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan lainnya ya. Nah, di sini ada judul posternya. Di sini kalian mengambil kasusnya tentang apa toh? Ya, yang terjadi di sekitar kita saja, gitu ya. Terus di sini isi tujuan ataupun tulis isi ajakannya apa dalam poster yang kalian buat, gitu ya. Boleh memakai Chromebook, silakan dinyalakan Chromebooknya masing-masing. Kalian berdiskusi untuk membuat posternya. Buka Canva kalau mau membuat lewat Canva.
Dibuka aplikasi Canva-nya. Aplikasi Canva. Dihubungkan, ya dihubungkan. Nggak usah pakai itu loh, buka Canva-nya. Ya, dibuka Canva-nya ya. Nah, sambilnya apa? Cari inspirasinya di Canva ya. Terus nanti isi sesuai dengan ini ya. Sudah? Ayo Mbak sini Mbak. Diskusi Mbak. Ayo. Boleh pindah sini, boleh. Ayo diskusi. Nanti jika sudah selesai, boleh kirim ke grup kelas ya. Kirim ke grup kelas nanti biar Ibu Arum tampilkan. Ibu Arum tampilkan. Cari tempat poster. Kalau sudah berdiskusi, ditulis di LKPD-nya hasil diskusinya tadi ya. Ya. Tulis hasil diskusinya di kertas LKPD yang sudah Ibu bagikan. Tulis di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu aja. Poster ya. Ya, tuh hasil diskusinya ditulis ini. Tadi mana? Yuk, segera ditulis ya. Waktunya terus berjalan 15 menit ya. Allah Maha mendengar. Kamu mau ambil tema apa? Temanya Al-Alim, Al-Khabir, atau Asami? Ayo, Asami. Oke. Ini disilang dulu. Cari. Nih. Tema apa? Ya. Ayo, kamu salah ini kurang tepat. Sami. Di sini loh nak, tema itu.
Ayo gantian, gantian bisa, gantian bisa. Ya. Gantian. Oh, ya 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 ya. Ya, ya 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 ini ya. Ayo semuanya ikut berdiskusi. Tanya, ya. Cross, 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 cross. Maha mendengar. Iya, mantap. Kamu mau ambil kasus apa dulu? Banyak anak ini kasusnya. Banyak anak dan siswa yang acuh tak acuh terhadap perkataan guru di sekolah. Oh, ngambilnya siswa yang acuh terhadap tidak mendengarkan guru ya? Hmm. Sesuaikan dengan tema yang kamu ambil kasusnya. Nah, tuh. Muncul tuh. Yang mana? Itu juga bisa. Ya. Ayo, yo. Hah? Ini. Taruh. Ya, betul. Boleh mau ditambahin? Sudah, Feby. Mau ambil kasus apa? Kasus Al-Qadir. Iya, kasusnya apa? Banyak siswa Banyak siswa yang sering tidak disiplin ya? Iya, 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 iya. Boleh, boleh. Kasus apa? kasus menyentak ujian. Oh, iya, 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 iya. Sering ya terjadi ya. Nih, kasus apa? Kasus apa? Kurang rasa empati. Oh iya, empati terhadap sesama. Boleh. Yang sudah nanti dikirimkan ke grup ya, grup kelas ya. Posternya nanti Ibu tampilkan lewat laptop Ibu. Apa? Boleh. Boleh mau nambah-nambah sesuai dengan kreativitas kalian. Sudah? Waktunya yang sudah? Boleh di-share di WA group ya.
Nanti maju sesuai nomor urut ya. Ya. Berarti yang kelompok 1 sini. Tentang apa? Asmaul Husna Al-Alim. Oh iya, kelompok 1 Al-Alim. Nih udah. Kelompok 2 sudah dikirim? Kelompok 3 sudah dikirim? Belum? Oke. Kelompok 4 sudah dikirim? Belum. Tinggal 2 kelompok ya. Ayo segera dikirim ya. Sudah ya. Oke. Aduh, Oke, sekarang sudah selesai ya. Diskusinya sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Oke, sekarang maju. Waktunya presentasi. Ayo, Suaib. Ya. Waktunya presentasi dimulai dari kelompok 1. Ya. Ini sudah saya bukakan posternya, ya toh? Ini toh? Ya, sekarang maju ke depan. Nah. Maju ke depan semuanya ya. Tolong dibacakan dengan lantang ya, dengan keras supaya teman-teman kalian yang duduk juga mendengarkan. Satunya di sini, Mas. Satunya di sana, satunya di sana. Ya. Ayo yang duduk tolong didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasi hasil diskusi kami mengenai Asmaul Husna Al-Alim. Judulnya apa itu? Judul poster kami adalah Al-Asma Al-Husna Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Judulnya itu. Utamakan kejujuran, hindari menyontek. Kami mengambil kasus. Dan kami mengambil kasus Al-Alim. Kasusnya apa dibacakan? Kami mengambil kasus banyak yang menyontek saat ujian. Oh iya, banyak yang mencontek saat ujian. Terus isi ajakannya dari poster apa? Poster ini berisi ajakan untuk selalu jujur dalam mengerjakan soal-soal ujian. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna Al-Alim. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ditutup ya. Ditutup dulu. Kami akhiri presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bagus sekali ya kelompok 1 mengambil kasus yang berada di sekitar kita. Banyak yang mencontek saat ujian. Oke. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Ayo. Kasus apa? Kasus beasiswa yang sulit tidak
Bentar ya. Boleh dimatikan dulu datanya ya. Datanya dimatikan dulu boleh. Data. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengambil Al-Khabir, artinya maha teliti. Kasusnya banyak siswa yang sering tidak disiplin atau sering ketinggalan tugas atau buku pelajaran saat di sekolah. Isi ajakan dari poster kami yaitu poster ini berisi ajakan untuk kita sebagai siswa agar selalu disiplin dan teliti dalam menyiapkan tugas atau buku pelajaran sebelum berangkat sekolah, sehingga di sekolah kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan maksimal. Hal ini sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna Al-Khabir. Oke, sudah? Sudah. Ditutup. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 mengambil kasus yang sering dilakukan oleh kita ya. Lupa tugas, lupa buku pelajaran gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya kelompok 3 maju ke depan. Ya, apa? Tentang apa? Tentang apa? Oh iya. Yang ini kan? Oke, dibuka ya. Sudah ya? Sudah. Oke, dibuka dulu. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan tentang Asmaul Husna yang Al-Sami Allah Maha Mendengar. Kasus yang saya bawakan adalah banyak anak dan siswa yang acuh tak acuh terhadap perkataan guru di sekolah. Tujuan atau isi ajakan dalam poster ini adalah dalam poster ini yang kami buat berisi ajakan untuk senantiasa mendengarkan segala perkataan guru di sekolah agar kita selalu diberkahi Allah SWT. Langkah poster ini sesuai dengan sifat Allah SWT Al-Sami. Oke, tutup dulu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok 3 mengambil kasus banyak siswa yang tidak mendengarkan perkataan guru di sekolah. Bagus. Oke, selanjutnya kelompok 4 ayo maju. Kelompok 4 ayo maju. Ini kan? Ini kan? Ya? Ya. Oke, silakan dibuka terus dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Asmaul Husna
Pastor Al-Basir. Kasus yang kami dapatkan adalah banyak orang yang kurang rasa empati atau peduli terhadap sesama. Isi tujuan dalam poster. Dalam poster ini kami buat untuk mengajak teman-teman semua untuk selalu dapat melihat kegelisahan atau kesusahan orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ada teman yang tidak membawa uang saku sehingga tidak bisa jajan. Kita bisa membantunya dan Allah memberi Al-Basir. Sedikit yang kita punya ini sesuai dengan sifat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi dari kelompok 4 mengambil kasus kurang rasa empati kita terhadap sesama. Jadi kelompok 4 membuat poster ajakan untuk saling membantu sesama. Oke. Kita sudah melakukan diskusi, kita sudah melakukan presentasi. Kita ice breaking dulu biar semangat lagi. Ya, berdiri semua. Tepuk Ea. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus sekali tadi pengambilan kasusnya yang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Di sekolah ya, terutama gitu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan post test ya. Bu Arum ada 10 soal pilihan ganda ya di aplikasi Quizizz. Makanya Bu Arum tadi malam sudah menginformasikan kepada kalian untuk membawa HP, gitu ya. Sudah? Nah, nanti kalian masukkan kode yang Ibu tampilkan. Coba kalian buka di Google. Terus ketik join my quiz. Ketik aja join my quiz. Yang paling atas ya, yang paling atas. Nah, itu tunggu dulu. Bu Arum keluarkan dulu kodenya, ya. Bu Arum keluarkan dulu kodenya. Pakai Chromebook, Mbak? Ya, pakai Chromebook. Ya, betul. Yang paling atas sendiri ya. Ya, bantu ya temannya. Ya, yang paling atas sendiri for student. Tulisannya ada for student bla bla bla. Ketik aja. Sudah? Kodenya belum. Tunggu dulu. Yang sudah tinggal masukkan kode tunggu dulu. Tunggu temennya masuk dulu, ya. Ini Mbak di klik. Nah, pinter. Join my quiz. Nah, tinggal masukkan kode kan? Kalau tampilannya seperti ini tinggal masukin kode, sabar dulu, tunggu dulu. Tunggu teman-temannya dulu ya. Ini. Join me quiz. Nah itu, tinggal masukkan kode. Udah. Sudah ya? Sudah? Sudah semua? Nanti masukkan nama-nama kalian, nama panggilan saja, ya. Belum. Tunggu. Sudah semua?
Siapa yang belum? Sudah ya? Ya ini. Enggak kayak gini Bu isinya. Ya udah itu. Sudah ya, sudah. Oke lah. Oke. Sudah ya? Oke. Lanjut. Ini. Bu Arum mulai. Tuh kodenya masuk. 731177 masukkan kode. Masukkan nama. Kalau sudah Bu Arum mulai. 731177. Udah tuh. Febi masuk tuh, Febi. Tuh Zahra. Yuk masukkan. Dah? Mulai ya. Udah. Depan Chromebooknya. Pakai. Chromebooknya biar di depannya. Biar dipakai. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Udah. Sudah? Sudah masuk semua, kita mulai bersama. Kita mulai ya, jangan ada yang ngobrol, kerjakan sendiri-sendiri ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tentang Asmaul Husna Al-Alim ya. Oke, mulai 1, 2. Satu soal 30 detik ya. 1. 731177. Dah. Ya, sudah ya. Sudah nggak apa-apa, sudah. Sudah nggak apa-apa. Oke. Kita mulai. Kerjakan. Ini langsung dijawab, Mas. Dijawab enggak? Habis waktunya nanti enggak ada dijawab. Sudah selesai. Logo itu, Bu. Ya udah.
klik aja, klik aja, ya, klik aja. Yang penting kembali ke pertanyaan lagi. Ya, udah. Klik aja. Klik aja, nanti kembali ke pertanyaan. Ya. Ini ada klik aja. Mau klik aja, klik aja. Nanti kembali ke pertanyaan itu. Pas setelah ini klik aja. Udah. Sementara peringkat atas Feby. Sudah, ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai semua ya, Ibu akhiri. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, seru ya? Seru ya? Pakai permainan kayak gini? Iya. Di pertemuan berikutnya kalau ada waktu lagi kita bikin lagi ya. Oke, sekarang diletakkan dulu HP-nya masing-masing. Ya. Diletakkan dulu HP-nya masing-masing. Sudah? Oke. Sekarang kita melakukan refleksi ya. Apa pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah Ibu terangkan, apa saja yang bisa kalian
dapatkan atau pahami gitu ya. Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya angkat tangan. Yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari materi tentang Asmaul Husna pada siang hari ini angkat tangan. Yuk, angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Febi, kayaknya mau ngomong. Angkat tangan. Apa kesimpulan kita? Apa pembelajaran yang Febi dapatkan pada hari ini? Lebih tahu nama-nama Asmaul Husna. Terutama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Oke, itu Febi lebih bisa mengenal Bu nama-nama Allah yang tadinya belum tahu sekarang menjadi tahu. Apalagi siapa lagi yang mau misal perilaku-perilakunya, contoh-contoh penerapannya. Siapa yang mau menyimpulkan? Jadi lebih apa ketika sudah mempelajari ini? Apa? Bayu kayaknya mau ngomong. Bisa menjadi lebih taat kepada Allah. Iya betul, bisa menjadi lebih taat kepada Allah, gitu ya. Jadi kesimpulan kita pada siang hari ini, pada pembelajaran kita kali ini adalah kita lebih mengenal lagi, lebih dekat lagi dengan Allah dengan cara mempelajari Asmaul Husna, terutama Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Al-Alim tadi Allah Maha mengetahui. Al-Basir, Al-Basir, iya, Allah Maha melihat. Yang ketiga As-Sami, Allah Maha mendengar. Terus Al-Khabir, Allah Maha teliti. Kita jadi tahu, oh, yang dulunya mengerjakan soal ujian mencontek, setelah mempelajari ini teringat nanti ketika ke depan pas ujian, oh aku tidak boleh mencontek. Walaupun tidak ada yang melihat, Allah pasti melihat dan mengetahui. Yang sebelumnya tidak punya rasa empati kepada sesama terhadap temannya kesusahan, yang dulunya nggak mau membantu, sekarang jadi bisa membantu, gitu ya. Jadi dengan mempelajari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ini, kita tidak hanya mengetahui materinya, kita tidak hanya mengetahui maknanya, akan tetapi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Tolong nanti setelah pembelajaran ini selesai, jangan materinya juga selesai, ya. Kita ada PR untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jangan nanti ada temennya yang nggak bawa uang jajan, dibiarin aja, malah makan di depannya. Gitu kan? Itu kan tidak mencerminkan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Gitu ya. PR kita apa, Nak? PR kita apa tadi? Dapat? Apa? Menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Iya, penerapan contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna, baik itu Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya tepuk semangat. Ding ding ding, dum dum dum, dang dang dang, ding ding ding, dum dum dum.
Lipat sekali lagi. Tepuk Ea. Ea. Ea, 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 ea. Gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bu Arum mau tanya sekali lagi kepada Puji, coba. Bagaimana jalannya pembelajaran kita pada siang hari ini? Menyenangkan? Oke, Chelsea coba. Bagaimana pembelajaran kita pada siang hari ini? Seru, oh ya. Baru belajar ya tadi ya? Aplikasi Quizizz. Besok iya seru, betul. Besok lagi bisa kita mainkan lagi. Oke. Pembelajaran kita pada sore hari ini tentang Asmaul Husna sudah kita pelajari bersama-sama. Sudah kita tahu bagaimana penerapannya, contoh-contohnya apa saja. Sekali lagi Bu Arum berpesan kepada kalian untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan untuk pembelajaran kita minggu depan, kita masuk materi bab 3 tentang sholat dan zikir. Tolong di rumah tetap belajar ya nak ya. Dibaca di rumah bukunya. Jangan bukunya hanya dibawa pulang, bawa ke sekolah, dibawa pulang lagi tanpa dibuka, tanpa dibaca. Sia-sia nanti. Kita kan sudah belajar al-alim. Kita harus belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, belajar dengan disiplin. Ya. Terus tadi kalau mau berangkat sekolah harus ya betul, makan itu nomor 1 ya. Memang kalau nggak ada tenaganya nggak akan fokus belajar ya, betul ya? Iya. Yang paling utama siapkan materinya, siapkan bukunya sejak malam hari ya. Pasti kalian belajar toh pada malam hari? Belajar. Kan anak pinter, anak hebat toh? Iya. Jadi sebelum berangkat sekolah diteliti lagi. Ya, diteliti lagi apa-apa yang harus dibawa ya, biar nanti ketika pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Oke. Untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, tolong ketua kelas pimpin berdoa ya. Mari teman-teman setelah belajar mengamalkan beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Selamat sore semuanya. Sekian pembelajaran kita pada sore hari ini. Apabila ibu ada kurangnya mohon maaf, dan semoga kita bisa bertemu di minggu depan ya, di pertemuan kita selanjutnya. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.